Bangun Satkerti Loke Bali. Bali iragama sikian dan sarang lestarian indah alam Bali. Dumogi setatengah molihan kerahayuan semi sekala niskala. Gitu ya, sebentar lagi dijelasin. Tapi yang paling penting adalah kita semua adalah tim dari DP2 KBP 3A. Apa itu Kak Uding? Jadi DP2 KBP 3A ini adalah dinas ya Bapak Ibu-Ibu Sumatera Sarang Sabia. Mungkin kalau yang belum tahu istilah pendeknya dinas KB gitu ya. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak. Iya, benar banget ya. Jadi di sini kita bawa tema nih pada sore hari ini ya. Temanya ya bisa disimak sama-sama ya Bapak Ibu-Ibu semuanya. Ya, tema kita pada sore hari ini adalah ya siap membangun keluarga berkualitas bebas stunting bersama DP2 KBP 3A ya. Oke, stunting. Oke, banyak mungkin yang udah pernah dengar yang namanya stunting. Tapi apakah mereka tahu itu stunting apa gitu Mari ya? kita cek Nanti kita cek. kita belusukan lagi ceritanya. Iya. Pokoknya ikuti kami terus sampai selesai ya semuanya. Oke, satu lagu dulu Kak Uti ya sebagai pembuka. Sedurung mamagi deungsap makan deungsap ngopi ini demen ngopi sedeting ruku paling jaju Bali kecang Madura lan kesepan sampai kedengerannya nuing gitu ya. Oke, bagus banget nih lagunya. Terhipnotis ya sama Ya, suara lagu. apa tuh diapresiasinya, berarti ini adalah contoh remaja anak muda yang produktif gitu ya Sakaya. Betul banget nih Kak Uti. Nah tadi kan udah nyanyi nih bandnya dari Desud Band ya, bener. Nah kita pengen tahu nih Kak, siapa aja sih personilnya? Oke, bisa kenalan dulu kali ya. Oke, perkenalkan. Gitar Udik. Jadi di drum ada Yoga, di bass ada Duta. Duta genre. Namanya Duta nih Kak Uti. Ya namanya. Duta. Oke. Ya. Oke, udah kenalan singkat nih Kak Uti. Jadi kita nih nama programnya itu siap membangun keluarga berkualitas bebas stunting. Nah Kak Uti nih, aku mau nanya Kak Uti, keluarga berkualitas tuh kayak gimana sih Kak Uti? Nah, jadi untuk keluarga berkualitas ini sendiri tentunya keluarga yang bahagia gitu ya, keluarga yang berencana. Dan salah satu indikatornya itu bebas stunting, Saka. Saka tahu nggak apa artinya stunting? Bebas stunting. Nah bebas Iya. stunting itu apa sih Kak Uti? Nggak tahu ya? Enggak, Apa kita enggak. coba tanya-tanya dulu ya sama audiens yang lain ya? Boleh. Coba kita Kak Uti. cari-cari korban Kita gitu cari ya. Oke, sebelah mana nih Kak Uti? Kita nyari. Gini, barisan sini dulu kali. Oke, gitu. Mungkin macam-macam. Kalau buat sendiri kita benar-benar nggak istilah cara gitu. Oke, kemudian Pak ya. Kalau dari Bapak, keluarga yang berkualitas itu seperti apa sih Pak? Kalau dari Bapak itu Maksudnya? Pak. Iya Pak, jadi kan keluarga berkualitas. Dari Bapak, keluarga yang seperti apa sih? Karena saya belum berkeluarga. Oh, gitu. Jadi mungkin Kak Uti bisa cari informasi di keluarga berkualitas. Oh, bercanda katanya Saka. Oh, Oke, jadi keluarga berkualitas itu adalah keluarga yang berencana dan juga bahagia, seperti itu, bebas dari kekerasan fisik,
fisik, emosional gitu ya, dan juga ya pola hidupnya terjaga gitu, Pak. Dan satu lagi bebas stunting Pak ya. Nah jadi mungkin kalau Bapak mau tahu stunting itu apa, Bapak dengerin Pak ya sampai akhir Pak ya sosialisasinya. Oke, terima kasih Pak ya. Sekarang kita cari satu lagi deh, Saka. Mau mati dulu nih? Boleh. Karena masih deg-degan ya. Deg-degan. Iya. Udah siap sekarang? Siap. Setahu saya, singkatnya stunting itu merupakan satu kondisi di mana anak-anak di usia tertentu mengalami kurang nutrisi dan sebagainya sehingga berdampak atau menghambat dalam pertumbuhan mereka. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Mati dan juga Mang Tri ya. Bener banget nih. Saling kolab tadi ya. Mang Trinya bisik-bisik, terus Timothy-nya yang ngomong gitu. Iya, karena Oke. biar saling mengisi Kak Uti. Ya, soulmate nih ya, soulmate ya. Oke, kita kembali lagi ke sana yuk Kak Sakai. Ya, yang terutama sebagai remaja harus menjaga gizi kita, pola makan kita terutama Kak Uti. Iya, bener banget nih Saka. Nah, terus Kak Saka, tadi kan stunting itu katanya kekurangan gizi gitu Kak ya. Terus ciri-ciri anak yang stunting itu seperti apa aja sih Kak? Nah, ciri-ciri dari anak yang stunting ini adalah yang pertama, itu dari segi pola pikirnya itu terganggu. Dalam artian, iya bener banget nih Kak Uti. Jadi untuk berkembang atau berinteraksi pada satu sama lain itu agak sedikit kurang. Seperti biasanya canggung nih Kak Uti. Iya, bener banget. Nah, jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua, jadi stunting ini ada dua hal yang harus diingat juga ya. Jadi ada gangguan tumbuh dan kembang gitu ya. Kalau tumbuh itu kayak gimana sih Kak? Ini apa nih Kak? Gangguan apa nih? Gangguan apa nih Kak Uti? Gak kelihatan gangguan Dulunya apa kurang nih? jelas ya? Tinggi maksudnya Kak? Oh, kuat tinggi. Nah, Iya. tapi Kak Uti, more information ya. Jadi Iya. itu belum tentu stunting. Iya, Kak bener Uti. banget. Pendek itu belum tentu stunting, tapi stunting itu sudah pasti pendek seperti itu ya. Jadi Iya, benar. dan juga nih biasanya kalau anak stunting itu dia memiliki berat badan di bawah anak seusianya gitu Kak Sakaya. Jadi biasanya lebih kurus badannya gitu. Nah, itu dari segi pertumbuhan. Sekarang kalau dari segi perkembangan nih Kak Saka. Jadi ini yang diganggu atau yang mengalami masalah itu adalah otak atau kecerdasannya gitu. Jadi seperti yang dibilang Kak Saka tadi, bener banget. Bisa aja nih anak seusianya gitu udah bisa ngomong, tapi dia belum bisa ngomong itu. Ya, Atau mungkin diajak ngomong, bengong dia ya. Bingung dia mau jawab apa, kayak gitu Kak Biasanya Saka. juga nih Kak Uti, yang udah pantasnya bisa berjalan tapi belum bisa berjalan. Iya, bener banget. Jadi Iya. kemampuan kognitifnya yang diganggu atau yang terserang gitu Kak Saka ya. Betul banget, Jadi oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu dan juga adik-adik semua teman-teman di sini harus memperhatikan gizi ya sebaik mungkin. Gitu. Iya, jaga Dari kesehatan remaja. juga Kak Uti. Ya. Nah, tadi kan kita udah tahu stunting Kak ya, terus ciri-cirinya Kak. Terus mungkin nanti kita bakal ngomongin tentang cara intervensinya gitu Kak ya, cara mencegahnya Kak ya. Iya, boleh juga nih Kak Uti. Ya, Malam ini. ya, kayaknya ini udah makin ramai juga Saka ya. Kayaknya kita udah mendapatkan Udah ada jejak-jejak remaja nih Kak Uti datang. Iya. wawancara gitu ya. Oke, nah jadi seperti yang udah kita janjiin sebelumnya, sekarang kita bakal lanjut untuk menjelaskan gimana sih caranya mengintervensi stunting gitu ya Saka ya. Iya, bener banget. Gimana sih cara mencegah stunting Kak Uti? Kak Saka, kalau stunting itu biasanya dicegahnya tuh dari umur berapa sih Kak bayinya? Dari baru lahir atau enggak sebelum gini ya, sudah menikah. Nah, pada waktu menikah, ya sebelum menikah. itu juga harus ya. Jadi kita bisa mulai dari remaja nih ya, dari kita nih Kak Saka. Iya, bener banget. Dari Kak. remaja putri gitu nah. Jadi remaja kayak aku nih ya, yang cewek-cewek. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang seumuran sama aku yang remaja putri atau ibu-ibu, bapak-bapak yang punya remaja putri di rumah harus dikasih tahu bahwa menjaga kesehatan reproduksi dari remaja, menjaga kesehatan dari remaja itu sangat penting gitu ya. Nah, mungkin kita bisa tanya-tanya lagi ya Saka ya. Itu ada Dan tadi itu juga salah satu nih cara mencegah nih Kak Uti. Iya. Cara mencegah stunting. ya, coba kita tanya-tanya dulu.
sendiri tahu nggak sih berapa jam harus mengaku harus dengan orang yang sekarang. Oke, sehat ya dan juga hidup secara sehat. Ketika ibunya hamil gitu, apa sih yang harus dilakukan seorang ibu yang hamil biar anaknya tuh gak kena stunting? Gimana tuh Kak Uti? Coba kita tanya pengen ibu-ibu tahu? ya. Oke, Gimana di depan nih ada ibu-ibu. Oke, coba kita tanya ibu-ibu ya. Tanya ibunya, kebetulan lagi anak nih Kak Uti. Iya. Halo, selamat sore Bu. Sore ibu. Boleh kenalan dulu nih Bu? Ya, namanya Renifa. Oh, namanya Ibu Renita Kak Uti. Oke. Nah, kita kamu nanya nih tentang gimana sih caranya ibu kalau menurut ibu hamil itu bisa mencegah stunting? Iya benar. dengan cara kegiatan dan minum vitamin dan memakan asupan gizi yang baik. Wah benar sekali Kak Uti. Tepuk tangan dulu dong. Untuk ibu Renita. Tetap sehat atau kondisi Benar anaknya banget. Kak Uti. Jangan kita sebagai ibu hamil gitu contohnya ya hanya makan makanan yang kita suka aja gitu, misalkan mie gober aja gitu, terus Ya, fast food, boba ya, aja Kak. gitu, terus karbohidratnya mana, proteinnya mana, vitaminnya mana gitu ya. Ya benar, Iya, harus yang bervitamin juga Kak Uti. Karena gini Kak Uti, nah kalau kita makan makanan cepat saji itu juga bisa mempengaruhi Kak Uti. Iya, bener Jadi banget. kalau bisa ibu-ibu nih bisa buat masakan di rumah, buat Iya, suami juga, buat suami anak ya, dia, buat- gizinya juga sehat, ibunya juga sehat Iya, gitu Kak semuanya Uti. sehat, keluarganya jadi berkualitas dan Dan bebas stunting tentunya. Yeay. Kak Uti, tadi nih ada yang lihat ke itu ke selatan Kak Uti. Itu Apa? ada mobil apa sih Kak Uti? Kalau boleh tahu? Kebakaran ya? Nggak tahu Kak Uti, tapi kalau mobil kebakaran itu warnanya biru. Itu kan pemadam hatiku, pemadam kebakaran hatiku itu. Asik. Kalau mobil pemadam kebakaran kan warna merah Kak Uti. Kalau warna biru itu ada kakinya, ada duanya. Iya ya, ada tanda Ada dua stiker ya. duanya Kak Uti. Nah, cukup. Ya, biar bisa menyeluruh semuanya Ya benar program banget. Jadi KB kalau- gratis ini. Iya, nggak pilih-pilih kok yang di kota aja itu enggak. Kami juga ke semua daerah. Biasa kayak Sampai ke 10 iya, semua sok tenang aja semua pasti kebagian ya. Iya benar. Oke Uti, kita ke tengah dulu nih. Oke, kita ke tengah. Kak Uti, ini bosan banget mungkin ya. Nah tentunya kita sekarang mau disuguhkan band lagi nih. Gimana Kak Uti? Oke, kalau kita denger lagu lagi gimana? Setuju? Mungkin langsung aja Kak Uti ya. Oke, udah siap nih? Oke, Selamat menyaksikan. Waktu yang ada jangan disia-siakan. Sempatkan bikin rencana masa depan. Rencanakan segalanya sebelum melangkah, hidup berencana itu keren. Rencanakan segalanya sebelum melangkah, hidup berencana itu keren. Rencanakan segalanya sebelum melangkah, hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu Iya, jadi sempatkan ya Pak ya. Iya. Oke, Bapak seperti janji saya, janji Bapak sih sebenarnya tadi ya. Saya nanti nanyanya setelah saya nyanyi gitu. Oke, saya tanya sedikit nih ke Bapak ya. Bapak tahu nggak sih dinas kami ini Pak, DP2 KBP 3A?
di BKKBN Kabupaten Badung. Kabupaten Badung. Sana. Oke, berarti Bapak sudah nggak asing sama dinas kami ini ya Pak? Yang baru saja. Dulu kan BKKBN. Iya, itu dia Pak. Iya, jadi di sini kami sambil memperkenalkan dinas kami karena selama ini yang dikenal di masyarakat itu adalah dinas KB atau BKKBN. Tapi untuk yang di Kabupaten Buleleng yang namanya adalah DPP KBPPPA panjang Pak ya. Kami singkatin jadi DP2 KBP3A. Tetap panjang nggak Pak? Oh jadi hanya Buleleng aja. Iya benar banget, DP2 KBP3A Kabupaten Buleleng ya Pak ya. Iya, makasih banyak. Bapak tahu tentang stunting nggak sih Pak? Istri saya stunting. Oh istri Bapak stunting? Aduh Bapak, kenapa Bapak bilang istri Bapak Saya stunting? sering yang sama dia. Ah ya? Karena kecil pendek. Gini. Iya. Iya, padahal yang ini Pak, ini namanya Kan dia Nggih. Iya Ibu. Jadi Ibu ini awet muda kalau saya bilang ya Pak ya, bukan stunting Pak. Iya. Nggih, karena kurang berkembang aja kata Ibu ya. Nggih. Jadi gini, kalau yang namanya pendek belum tentu stunting. Tapi kalau stunting sudah pasti pendek. Jadi kita nggak bisa menilai seseorang itu dari yang namanya tinggi badan saja atau postur tubuh ya Bu, benar ya Ibu ya. Di sesulung yang anutin kita sinasingkan sud-sud di medadari sing sud ngalih Kalnutin zaman saihan kandongi kegedi jeraga hidang nude dengan tingu bergesi kasih anak kiri nanging sejatinya Jumaraga kuangan Adi dinawa Bersama tuli Lingali sekaya Ising kenang waktu Yang tuang kanggo Perempuan dan anak di sini ya, kayak. Jadi di sini kita mengurusi yang namanya data-data gender anak dan keluarga, perlindungan anak dan perempuan, kemudian pemenuhan hak anak. Nah, kita ini di tadi Kakak mumpung ada kopinya apa sih itu Kak? Apa sih kopi apa tuh? Kopi apa ya? Kopi rakyat ya. Kopi tubruk khas Nusantara. Kualitas premium, harga merakyat. Nah itu dia tadi kopinya ya. Jadi Bapak Ibu jika ingin kopi gratis silakan datang ke studio kami ya. Itu. Kenapa jadi studio? Ya, studio apa namanya? Mobile, event mobile. Event mobile. Ya, Beli ada ngopi. Kayaknya sih belum. Jadi makanya berubah jadi studio kita ya. Efek dia belum ngopi nih kayaknya ya. Iya. Iya panggil sekarang. Jangan besok udah bubar. Om Swastiastu ya, Bapak Sekretariat Bapak Ibu.
Beliau adalah Bapak Sekretaris kita yang ada dinas kami ya. Sempat sebarkan diri hadir untuk mengikuti acara event mobile yang diselenggarakan di Taman Bung Karno ini ya, di ruang terbuka hijau ya. Kemarin katanya RTH bukan. Apa sih? RTH apa sih? Ya, ruang terbuka hijau juga sih. Cuman di kantor kami juga tersedia RTL ya, ruang tertutup laktasi ya. Ya, jadi penting khusus buat ibu-ibu yang sedang menyusui ya. Mungkin ada keperluan ya atau pengaduan ke kantor kami. Kita sudah sediakan juga tempat ruang tertutup laktasi ya, khusus ibu-ibu untuk menyusui ya. Jadi ibu-ibu sudah jangan dihebat lagi ya. Mungkin sudah tidak terpantau lagi ya ibu-ibu yang bagi menyusui ya, khususnya ya itulah menurut ya. Jadi besok kalau dia hilang Pak, kita tahu kita cari dia di mana ya Pak ya. Di ruang yang tadi dia sebutkan. Iya, Bapak. Nah nih, Bapak kita kenalin diri nih ya. Saya bicara dengan siapa Pak? Diperkenalkan dirinya Pak. Kalau Dewi nanya ke saya sih, sebenarnya sih sudah kenal baik ya dengan saya. Iya, saya mau kenalin ke yang lain Pak. Sekretaris Tugas di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memang namanya sangat panjang sekali. Panjang sekali memang. Kemungkinan besar memang dinas kita itu dikenal dengan Dinas KB saja. Dinas KB ya Bapak ya. Dengan adanya kegiatan Apple Mobile ini memang merupakan salah satu kegiatan kita untuk mensosialisasikan dinas kita untuk lebih dikenal di masyarakat, kemudian juga mensosialisasikan program Bangga Kencana yang sudah mengalami rebranding 2 kali dari tahun 1970 yang namanya program Keluarga Berencana, kemudian di tahun 2000 rebranding kembali menjadi program KKBPK dan terakhir rebranding menjadi program Bangga Kencana. Bangga Kencana, benar. Banyak banget pertanyaan di masyarakat nih Pak ya. Dulu kita program kita itu 2 anak cukup, tapi sekarang dengan programnya Bapak pimpinan kita ya, jadi itu boleh nih punya anak sampai 4. Itu gimana ya Pak ya? Dinas kita bagaimana menanggapi itu ya Pak ya? Jadi begini ya, dengan rebrandingnya, kenapa diadakannya rebranding dari program KKBPK menjadi program Bangga Kencana. Kalau di tahun 1970 program Keluarga Berencana ini pertama kali dicetuskan, memang yang menjadi fokus pertamanya itu adalah keluarga berencana karena memang terjadinya ledakan jumlah penduduk sehingga perlu ditekan jumlah penduduk tersebut. Kemudian setelah keberhasilan menekan jumlah penduduk ini sampai saat ini di tahun 2016 rebranding menjadi program Bangga Kencana dengan fokus pada penduduk tumbuh seimbang. Jadi tujuannya adalah penduduk tumbuh seimbang. Jadi dengan adanya pencetusan dari pimpinan kita Bapak Gubernur Bali bahwasanya akan dibangkitkan kembali KB Bali. KB Bali dengan jumlah anak yang memang kalau KB Bali itu jumlah anaknya 4. Iya, benar-benar. Fokus daripada program KB itu adalah dengan 2 anak cukup. Dengan program Bangga Kencana ini jumlah anak yang ideal. Jadi disesuaikan dengan kemampuan untuk bisa mesejahterakan keluarganya. Iya, benar banget Bapak ya. Jadi habis ditekan-tekan boleh lah ya dilonggarin dikit. Jadi boleh lah ya punya anak 4 sekarang biar nggak hilang budaya Balinya. Biar ada tetap yang namanya komang dan ketut ya Pak ya. Yang penting bisa menjamin kesejahteraan keluarga. Ya, itu yang penting banget ya Bapak ya. Iya, Bapak, sebentar kita sih udah menuju detik-detik kita mau close ya Pak ya. Jadi mungkin ada yang mau Bapak sampaikan untuk Bapak Ibu adik-adik yang sedang berkunjung ke RTH Bung Karno ini Pak. Jadi untuk adik-adik yang akan merencanakan membangun sebuah keluarga, berencanalah sebelum membangun keluarga untuk menjamin bisa melahirkan anak-anak yang bebas stunting. Jadi direncanakan mulainya untuk perempuan di umur 21 tahun, kemudian
untuk prianya di umur 25 tahun. Jadi jangan hindari 4 terlalu. 4 terlalu yaitu terlalu muda, jangan membangun sebuah keluarga dengan umur yang terlalu muda, kemudian terlalu tua juga tidak boleh. Jadi jangan membangun sebuah keluarga di umur lebih dari 35 tahun. Kemudian setelah membangun keluarga, hindari juga terlalu dekat melahirkan, dari jarak anak pertama dengan kedua dan seterusnya itu jangan terlalu dekat. Kemudian 4 terlalu yang terakhir adalah terlalu banyak. Hindari 4 terlalu banyak. Jadi jangan terlalu banyak melahirkan seorang anak. Jadi cukup kalau keluarga itu direncanakan maksimal jumlah anaknya itu yang ideal itu adalah 4 orang. Iya, sesuai kemampuan. Disesuaikan dengan kemampuan sehingga bisa mensejahterakan keluarganya. Iya, tapi kalau suami istri boleh dong Pak ya dekat-dekat? Boleh ya? Suami istri justru harus Bener, kalau nggak dekat kapan jadinya Pak ya? Iya, jadi 4 terlalu ini bukan tidak memperbolehkan suami istri dekat. Ya, jadi seperti yang tadi Bapak sudah sebutkan ya, kita punya 4 terlalu di sini. Jangan terlalu muda untuk menikah, jangan terlalu tua usianya juga untuk menikah, jangan terlalu dekat ya, jarak antara anak itu, atau jangan terlalu banyak juga ya, yang keempat ya. Jangan terlalu banyak dia punya anak kalau emang tidak bisa membiayai, tidak sesuai dengan ekonominya, yang nantinya menjadikan keluarga itu tidak lagi menjadi keluarga yang berkualitas bagus ya Pak ya. Benar nggak? Iya, oke. Terima kasih Pak Suyakso atas waktunya. Terima kasih. Siap, terima kasih Bapak.